biosaka paling oke batang tangki nek iso rong tangki luwih apik. Biosaka ini bukan produk sebenarnya. Ini Saka itu hanya sebagai sebuah gerakan selamatkan alam kembali ke alam. Nah, Biosaka itu hanya terdiri dari dua suku kata. Bio itu artinya adalah ragam hayati, dunia biologi. Terus Saka itu selamatkan alam kembali ke alam. Kenapa dengan selamatkan alam kembali ke alam? Karena Indonesia ini bertuhan. Rumput sama sekali memberikan kode kepada kita bahwa tanah kita tidak pernah mengalami kehabisan unsur hara. Kalau ada sedikit saja kekurangan unsur hara, dia akan menunjukkan bercak warna daun. Kenyataannya, rumput ini tumbuh dengan begitu sempurna tanpa menunjukkan indikasi sedikit pun bahwa tanah kita itu tidak subur. Kanan kirinya kena jamur, ada tanaman yang tidak kena jamur. Kanan kirinya dimakan hama, ada tanaman yang tidak dimakan hama. Ini banyak Biosaka. Ada tanaman yang sulit tumbuh di lingkungan ekstrim, tapi ada tanaman yang bisa tumbuh di tembok, itu paku. Padahal tembok tidak subur. Sudah dijelaskan banyak hal tentang gelombang, tentang elisitor, tentang kuantum, tentang ekspresi genetik oleh Profesor Robert Manurung sebagai guru besar rekayasa hayati ITB. Beliau juga meneliti Biosaka, sehingga banyak orang-orang kenal di Indonesia sekarang Profesor Robert Manurung adalah guru besar Biosaka. Karena beliau yang menerjemahkan Biosaka sebagai sebuah penemuan secara ilmiah. Kita ingin membuat sinyal yang ada di tanaman liar ini juga mampu direspon oleh tanaman budidaya, sehingga tanaman budidaya punya kemampuan yang sama. Saya memang bertani sejak tahun 1994. Nah, pada tahun 2017 saya tanpa sengaja membuat PGPR, yang mana PGPR ini yang seharusnya difermentasi dengan cara aerob, saya tidak melakukan seperti itu. Akhirnya muncullah yang namanya jamur ini. Jamur ini muncul secara tiba-tiba. Makanya saya tanyakan, jamur apa ini? Nah, ternyata jawaban dari para senior, dia bilang bahwa jamur ini adalah jamur patogen, jamur yang bisa merusak tanaman. Memang jamurnya saya buang, tapi cairannya ini saya pertahankan, dipertahankan sama saya. Nah, pada waktu itu saya ingat, saya tanam tembakau. Tanam tembakau yang setengah petak itu kena layu fusarium. Yang mana layu fusarium ini kalau sudah kena ke tanaman, itu jarang sekali bisa hidup, biasanya mati seperti itu. Nah, saya berkeinginan untuk uji coba ini, saya kocorkan ke tanaman tembakau yang layu. Alhamdulillah, seminggu kemudian ternyata sembuh. Pada waktu itu saya ada syuting oleh Kominfo Situbondo untuk memviralkan ini. Nah, pada waktu itu nanya, ini apa namanya Pak? Spontanitas, saya ini karena ini merupakan jamur, terus untuk mendapatkannya ini ada proses keberuntungan, sehingga kalau sudah punya maka dia akan abadi. Nah, dari sinilah nama jamur keberuntungan abadi yang disingkat dengan Jakaba ini muncul. Jakaba ini untuk semua tanaman. Artinya semua tanaman apapun ketika diaplikasikan Jakaba ini bisa, pertama, bisa melawan jamur patogen, artinya bisa menyembuhkan penyakit. Pertama. Kedua, ini ada asupan unsur hara baik mikro ataupun mikro. Kalau ini bermanfaat, kenapa kok tidak disebar? Akhirnya saya sebarkan biar petani ini bisa mandiri. Ini tujuan awal. Biar petani bisa mandiri pupuk, mandiri obat-obatan pertanian, sehingga ketika petani ini sudah tercipta kemandirian, maka walaupun nanti misalnya hasil panennya murah, jadi petani itu tidak akan rugi karena biayanya ini bisa dipangkas dengan adanya bisa membuat sendiri. Lah, dari sinilah saya sebarkan dan alhamdulillah banyak yang respon dan juga banyak testimoni tentang manfaat dari Jakaba. Petani kalau sudah apa yang kita buat sendiri itu bisa membuat sendiri tanpa membeli, itu
itu kan sudah keuntungan besar, apalagi nanti hasil panennya bagus. Karena apa? Ketika hasil panen ini dengan perlakuan organik, yakin dan pasti dia akan menjadi pangsa pasar yang akan menembus pasar dunia.